Oke, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Ya. Masih tentang turunan, tapi di topik yang baru yaitu penerapan turunan. Jadi kita kan sudah belajar ya nih ya. Turunan pakai sifat perkalian, pembagian, aturan rantai. Jadi kita bisa turunkan fungsi. Nah, itu tuh buat apa sih turunan itu? Ya, maknanya apa sih turunan itu? Nah, ini ya, inilah penerapan dari turunan yaitu persamaan garis singgung. Jadi kita bisa mencari persamaan garis singgung. Garis di sini adalah garis lurus, ya, garis lurus. Ya. Oke, ada 3 poin di sini, urut-urutannya yang kita harus kuasai. Yang pertama ini, kita harus memahami apa artinya titik pada kurva, ya. Titik A, B pada kurva itu artinya apa? Atau titik terletak pada kurva, atau kurva F ini melalui titik A, B itu artinya apa? Nah, itu berarti FA sama dengan B, gitu ya. Nanti kita akan belajar contohnya. Lalu yang kedua, gradien. Untuk mencari garis itu pasti kita kadang perlu cari dulu gradien. Nah, gradien dari garis singgung itu pada kurva di titik A, B pada kurva ya, ini penting ini. Di titik pada kurva. Jadi garis singgungnya di titik pada kurva. Berarti titik A, B ini adalah sebagai titik singgungnya, ya, sebagai titik singgungnya. Nah, gradiennya adalah M, ya, kemiringan ya. Gradien itu M-nya sama dengan berapa? Ini. F aksen. Nah, F aksen kan turunan pertama ya. Dari A. Nah, jadi kita cari dulu F aksen X-nya berapa, lalu X-nya diganti A. A-nya dapat dari mana? A-nya dari sini ya, dari A-nya ini. Nah, dari titik singgungnya ini ya. Tapi yang komponen X-nya ya. Ini yang A-nya saja. Jadi B-nya nggak ikut ya. Nah, sudah. Setelah ketemu gradiennya, maka bisa tahu persamaannya. Nah, maka ini langkah ketiganya. Persamaannya adalah ini, Y min B sama dengan M kali X min A. Sama ya, ini titiknya pada kurva loh ya. Titiknya harus pada kurva. Jadi titiknya itu dilalui kurva atau terletak pada kurva. Ini A-nya mengisi di sini, terus B-nya mengisi di sini. Nah, tadi yang langkah kedua M-nya ketemu kan? Nah, gantikan ke sini. Maka nanti ketemu persamaannya ya. Nanti Y sama dengan bla 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 apa gitu ya, bla 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 X ditambah atau dikurangi bla 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 gitu ya. Seperti itu. Oke, inilah konsepnya ya. Teorinya. Nah, kita akan berlatih satu persatu ya, satu persatu poinnya ini. Oke, yang pertama, titik pada kurva kita harus sadari dulu apa maksudnya ya, apa artinya. Oke, yang pertama ini, kalau ada 3 soal di sini, titik 2,-3 terletak pada kurva. Kurvanya ini, maka nilai P-nya berapa? Nah, apa artinya tadi titik terletak pada kurva? Ya, artinya titik ini memenuhi fungsinya gitu ya, memenuhi fungsinya. Jadi tinggal kita gantikan saja. Titik itu kan X, Y. Berarti F2 adalah min 3 gitu ya. F2 sama dengan min 3. Nah, F2 itu berapa? Kita gantikan ke fungsi aja ya, substitusi aja. Jadi 2 masukkan ke X kuadrat jadi 2 kuadrat, berarti 4 ya. Dikurangi X-nya ganti 2 aja nih. Ini. Min P kali 2 berapa? Negatif 2P. Ya, terus ditambah 5 ya. Ya. Nilainya negatif 3. Dari mana tadi negatif 3? Dari yang ini loh ya, Y-nya ini ya. 3. Oke, dari sini kita hitung ketemu berapa P-nya. 4 tambah 5 itu 9. 9 bawa ke ruas kanan negatif 9. Dikurangi 9. Negatif 3 kurangi 9, negatif 12 dibagi negatif 2. Jadi ketemu 6 ya. Selesai, ketemu 6 P-nya. Gitu. Ya, jadi intinya titiknya itu disubstitusikan saja. X-nya digantikan, lalu Y-nya digantikan min 3 gitu ya. Nah, yang kedua, kurva F ini bahasa-bahasa lainnya ya. Kurva ini melalui titik ini ya, atau dibalik. Titik ini dilalui kurva fungsi ini. Sama saja ya. Maka nilai N-nya berapa? Nah, sama. Kurva melalui titik ini artinya apa? Titik ini bisa kita gantikan ya.
Berarti F berapa? F3 sama dengan N 3N. gitu loh ya. Oh, N. Jadi 3-nya gantikan ke X, nanti nilainya adalah Y. Y-nya itu N ini. Gitu. Ya. F3 itu berapa? Masukkan aja. 3 pangkat 3 berapa? 27. Kali 2. 54. 54, ya. Dikurangi 3, gantikan ke X. 3 kuadrat 9. 9 kali 4, 36 ya. 6, ya. Ditambah 5 sama dengan N. Nah, berarti N-nya ketemu berapa? Kita hitung aja nih. 54 kurangi 36, berapa? 18 ya? 18 tambah 5, 23. Nah, udah ketemu. Jadi N-nya 23. 3. Gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. Selidiki apakah titik ini terletak pada kurva ini. Ya, kita hitung aja. Kita cari aja F4 itu berapa. Kalau nanti F4-nya sama dengan 1, berarti terletak. Gitu ya. Oke, kita hitung ya F4 ya. Masukkan aja. 4 pangkat 3, 64. 64. Kurangi X kuadrat. X-nya ganti 4. 4 kuadrat, 16. Ya. Dikurangi 11 kali 4. 11 kali 4, 44. Berarti dikurangi 44. Terus dikurangi 3. Nah, ini kita hitung. Berapa nilainya? 64 dikurangi 16, berapa? 48. Ya. 48 dikurangi 44, 4. Dikurangi 3, 1. Nah, ternyata nilai F4 adalah 1. Sama dengan ini kan? Iya. Nah, udah. Jadi terletak ya. Terletak ya. Jadi titik 4,1 itu terletak ya pada kurva V. Pakai V ya. Kurva F ya. Ya. Kurva F. Nah, itu jawabannya ya. Oke. Oke, sudah. Setelah kita belajar titik pada kurva, memahami, maka ya kita bisa lanjut ke persamaan garis singgungnya ya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, gradien garis singgung kurva ini di titik 3,-2. Nah, kita perlu cek dulu sebetulnya. 3,-2 ini apakah sudah ada kata-kata pada kurva. Nah, sudah ada kata-kata pada kurva. Berarti ini sudah terletak pada kurva ya. Ya. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan pada kurva, kita harus cek dulu titik ini terletak di kurva atau di luarnya kurva. Gitu. Tapi karena ada keterangan pada kurva, berarti ini titiknya berada atau terletak di kurva ini ya. Nah, berarti M-nya berapa tadi? M-nya sama dengan F aksen dari 3. Ya, X-nya kan 3 ini. Iya, 3 ya. Ya, ganti 3. Jadi kita cari dulu F aksennya dulu nih, berapa? Gampang ya ini fungsinya ya. Langsung aja ya, 2X dikurangi 5 ya. 5. Maka M-nya adalah F aksen dari 3. Nah, ini ganti 3 nih aksennya ya, X-nya. Ya. Berarti 2 kali 3, 6. Dikurangi 5, berarti 1. Nah, berarti nilai M-nya 1. Temu. Ya. Nah, sekarang kita cari persamaan garis singgung pada kurva di atas adalah berapa ya. Persamaan garis singgungnya itu adalah Y min B sama dengan X dikali, keliru. X. M dikali X min A ya. Y min B. Nah, ini B-nya. B-nya negatif 2 ya. Berarti ini jadi plus 2. Sama dengan M-nya tadi ketemu 1. X dikurangi A. A-nya 3. Berarti kurangi 3. Berarti ini jadi 1 kalikan X min 3 ya tetap X min 3 plus 2. Pindah ruas jadi min 2. Y, maka Y sama dengan X dikurangi 5. Ya. Sudah ketemu ya. Jadi ketemu persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan X min 5. Gitu. Oke.